Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Anubadrah Kertowiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Dewan Juri serta umat sedharma sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan lancar dan tanpa ada kendalanya sedikit pun. Oke, pada kesempatan hari ini Tiang akan membawakan sebuah Dharma Wacana yang bertemakan kedamaian menurut ajaran Kitab Suci Weda. Sebelum Tiang masuk ke inti pembahasan, Tiang akan membacakan atau mengartikan satu buah sloka yang berasal dari kitab Bhagawan Gita bab 12 sloka 13. Dia yang tak benci pada semua makhluk hidup, bersahabat dan cinta kasih, akan bebas dari kesengsaraan dan keangkuhan. Sama dalam suka dan duka, rela memaafkan. Tiang akan memulai Dharma Wacana ini dengan bertanya dulu, sebenarnya kedamaian itu apa? Jadi, kedamaian atau damai merupakan ketiadaan konflik, baik itu konflik internal, yaitu di dalam pikiran ataupun mental kita, dan konflik eksternal yang berada di sekitar kita seperti lingkungan, keluarga, maupun pertemanan. Lalu di dalam kitab suci Weda juga terkandung nilai-nilai luhur untuk mencapai kedamaian tersebut. Di antaranya adalah 1. Ahimsa, yang artinya tidak menyakiti atau membunuh makhluk lain. 2. Tatwam Asi. Tatwam Asi merupakan prinsip aku adalah kamu dan kamu adalah aku. 3. Trikaya Parisuddha, yaitu 3 macam cara untuk berbuat baik, seperti berpikir dengan baik, berkata dengan baik, dan berbuat dengan baik. Berikutnya yang keempat adalah Trihitakarana, yaitu 3 cara untuk mencapai kebahagiaan. Dengan mempelajari atau mendalami beberapa nilai-nilai tersebut, sudah dipastikan kita pasti bisa mencapai kedamaian yang dimaksud. Dan juga kita bisa mencapai kedamaian tersebut dengan menghilangkan beberapa sifat yang seharusnya tidak kita miliki, yaitu dasa mala. Dasa mala merupakan 10 macam sifat yang bisa membuat kita ke arah atau jalan yang gelap. Adapun cara menghilangkan sifat dasa mala itu seperti mengikuti kegiatan keagamaan seperti Dharma Wacana, Dharma Tula, Dharma Gita, menggambel, ataupun menari. Berikutnya kita bisa melakukan persembahyangan setiap harinya, selalu berdoa dan memuja kepada Ida Sang Yang Widiwasa, lalu selalu bertapa, bersemedi, berjapa, ataupun beryoga untuk memusatkan pikiran kita agar pikiran kita bisa menjadi lebih tenang dan tidak terhasut dengan sifat-sifat dasa mala tersebut. Sebelum Tiang menutup Dharma Wacana Tiang pada kesempatan hari ini, izinkan Tiang untuk bercerita dumun mengenai cara untuk mencapai kedamaian menurut ajaran kitab suci Weda dengan cara menghilangkan sifat-sifat dasa mala yang ada dalam diri kita. Alkisah diceritakan di sebuah desa, hiduplah seorang pemuda bernama Made. Setiap harinya, Made selalu mencari cara untuk mencapai kedamaian yang ia inginkan. Tetapi hingga hari ini juga, ia juga belum mendapatkan kedamaian yang ia inginkan. Ia sudah berkeliling ke seluruh penjuru desa dan bertanya kepada orang-orang suci di sana bagaimana cara mendapatkan kedamaian yang ia inginkan. Tetapi ia kunjung belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan apa yang ia inginkan. Sehingga ia pun pergi ke suatu desa
yang bernama Desa Jati Bali. Di sana, Made melihat kehidupan yang benar-benar berisik dan ricuh. Made pun berpikir, tidak mungkin ada orang yang bisa berdamai di desa yang memiliki kehidupan yang berisik ini. Tetapi suatu ketika, ia bertemu dengan satu Pinandita yang kehidupannya merasa sangat-sangat damai. Sontak, Made pun merasa bingung dan heran. Mengapa sang Pinandita itu bisa merasakan kedamaian di desa yang ricuh ini? Ia pun bertanya kepada Pinandita itu. Om Swastiastu. Oh Pinandita, bagaimanakah caranya engkau mendapatkan kedamaian di tempat yang ricuh seperti ini? Sang Pinandita pun menjawab dengan halus. Om Swastiastu. Oh anak muda, kau bertanya bagaimana caranya aku bisa berdamai di desa yang ricuh seperti ini. Cukup satu saja kau lakukan, berdamai dengan dirimu sendiri. Karena sesungguhnya musuh terberat atau musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Oleh karenanya, kendalikanlah emosi dan sifat-sifat dasamala yang berada di dalam dirimu. Cara untuk mengendalikannya sangatlah mudah. Kamu hanya perlu bersembahyang 3 kali sehari, bersemedi, bertapa, ataupun berjapa untuk memusatkan pikiranmu kepada ide Sang Yang Widiwasa. Sesungguhnya, kedamaian itu tidak bergantung kepada lingkungan. Kedamaian itu bisa didapatkan di dalam dirimu sendiri. Mendengar jawaban dari Pinandita, sontak Made pun merasa bahwa dirinya selama ini selalu kurang memperhatikan kesehatan mental maupun kesehatan di dalam dirinya sendiri. Mulai dari hari itulah, ia selalu rajin sembahyang, bertapa, bersemedi, berjapa, sehingga ia bisa memusatkan pikirannya kepada ide Sang Yang Widiwasa dan bisa mengendalikan emosi, pikiran, dan juga sifat-sifat dasamala yang berada di dalam dirinya. Inge, mungkin cukup sekian Dharma Wacana yang dapat Tiang bawakan pada kesempatan hari ini. Dan adapun pesan yang dapat kita petik dari Dharma Wacana Tiang pada hari ini, yaitu sesungguhnya kedamaian itu bisa kita dapatkan di dalam hati nurani kita sendiri. Kita tidak perlu jauh-jauh mencari yang namanya kedamaian. Cukup kendalikan saja pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, sehingga kita bisa mencapai kedamaian yang kita inginkan. Adapun cara untuk mengendalikannya adalah selalu sembahyang setiap hari, berjapa, bersemedi, dan bertapa, agar kita bisa memusatkan pikiran kita kepada ide Sang Yang Widiwasa, sehingga pikiran kita bisa menjadi lebih tenang dan damai, dan juga kita bisa menghilangkan sifat-sifat dasamala yang ada di dalam diri kita sendiri. Baik, cukup sekian Dharma Wacana yang dapat Tiang bawakan pada hari ini. Tiang ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945. Baik, saya tutup dengan ucapan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om